juga Bapak Ibu Guru SLB Negeri Dr. Rajiman Wibridin Indah Ngawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan acara penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan sehat dan bahagia. Lalu kita aturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yang nanti. Sebelumnya saya mohon pada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan memberikan semangat untuk saya dalam menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Haji Suratan, selaku pengajar Perda untuk eksekutif daerah Ngawi, yang pada ini untuk yang kedua kalinya dalam rangka ibu-ibu untuk Ibu Siti Ibu Nur Hidayati, ucapan selamat datang. Dan selanjutnya kami mohon kepada Pak Haji pimpinannya sebagai guru Hidayati sebagai calon guru penggerak di SLB ini yang pada tahapan pagi hari ini, pagi siang hari ini akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Seperti apa yang disampaikan Bu Ratni kemarin terkait dengan tema ini, mudah-mudahan nanti bisa melengkapi visi daripada sekolah luar biasa negeri Dr. Rajiman Wibridin Indah. Pada pagi siang hari ini, sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh WCGD yang ada sampai ini, untuk yang kedua kalinya dalam perubahan visi dan perubahan semangat. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa pekerjaan CPD di sekolah luar biasa negeri Dr. Rajiman ini sangat dibutuhkan sekali, Pak, karena sudah terbukti bahwa dengan adanya CPD yaitu berarti dan ini sangat mempengaruhi, sangat berdampak positif sekali berkaitan dengan budaya ini, karena dia selalu memberikan suatu reaksi atau kreativitas dan inovasi sehingga menciptakan sebuah kerjasama atau kolaborasi yang sangat positif sekali untuk meningkatkan kinerja daripada teman-teman yang lain. Untuk itu kami mohon kepada Pak Haji nanti bimbingannya kepada CPD ini supaya bisa lolos, bisa lulus sehingga sudah tidak lagi menjadi CGD calon, tetapi sudah menjadi GB, yaitu guru daerah yang betul guru yang bisa menggerakkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Itu pada Bu Nur Hidayati, jangan merasa bahwa ini adalah bukan suatu pekerjaan yang sangat berat sekali ketika sudah bertekad untuk masuk sebagai CPD. Jadi kalau memulai sesuatu atau semua itu ada solusinya, semua itu mesti ada jalan. Itu jangan sampai jalan, jangan sampai putus asa, karena bagaimanapun juga saya melihat Bu Ratni dan Bu Hidayati ketika menjadi CPD ini sangat padat sekali kegiatannya. Tapi mudah-mudahan dengan kepadatan ini kami berharap menjadi biasa. Artinya bahwa kebiasaan kesibukan itu kan kita laksanakan dengan cara ikhlas,
dengan cara sabar itu menjadi sebuah kebiasaan yang positif, dan saya berharap ini bisa mempengaruhi kehidupan yang lainnya. Ini yang kami harapkan dari guru kami itu. Lalu selanjutnya kami mohon Bapak atas sebabnya diberikan arahan kepada PPI dengan diskusi pada edisi ini. Saya ucapkan sekian pada pendengar. Kami akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdurrahman untuk memberikan sambutan dan memberikan semangat saya bagi pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Azhar, kemudian yang saya hormati rekan-rekan guru SLBN Dr. Rasiman. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada siang hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Rekan-rekan sekalian, setiap orang itu punya karakter yang berbeda dan kemampuannya yang berbeda. Di SLB di sini ada Bu Ratmi, ada Bu Nur. Bu Ratmi dengan Bu Nur itu berbeda. Ya, mohon, saya sendiri sudah memahami bahwa Bu Ratmi kemampuannya di sini, Bu Nur sampai di sini. Ya, harapannya seperti dikatakan oleh Pak Saiful tadi, bahwa Bu Nur tidak usah patah arang, tetap semangat. Insya Allah selama kita niati dengan baik, niat kita adalah menimba ilmu, di jalan saja, insya Allah jalannya mesti ada. Dan Allah itu akan memberikan cobaan mesti pada orang yang kemampuannya sepadan. Ya, insya Allah pokoknya kita ikuti sesuai dengan aturan. Kalau saya sebagai pendamping yang setiap mungkin lebih dekat, itu insya Allah saya akan bantu. Ya, mungkin yang agak, mungkin kalau dilihat di penilaian, mungkin yang agak sulit itu nanti di fasilitator. Padahal penilaian PP itu 50%, kemudian fasilitator 50%. Dan selama ini ketika saya bertemu dengan fasilitator siapapun, itu tidak ada yang ibaratkan akan menjatuhkan CGP, belum pernah ketemu seperti itu. Kemarin di penyegaran yang terakhir, Pak Edi dari Bojonegoro itu salah satu fasilitator yang mengatakan bahwa yang penting tugasnya ada, insya Allah itu mesti akan diberikan nilai baik. Yang penting tugasnya ada. Berbeda kalau tugasnya tidak ada, itu memang dasar penilaian di mana. Pak Edi mengatakan seperti itu. Ya, diusahakan pokoknya diikuti. Pada waktu diskusi ikut saja. Sebenarnya saya melihat ketika diskusi itu Bunur termasuk bagus. Saya mengatakan bagus, ya, aktif juga, kemudian kemampuan IT-nya juga tidak kalah dengan yang lain. Mungkin kalau saya menyimpulkan hanya mungkin sedikit manajemen waktu yang perlu ditingkatkan. Hanya itu saja mungkin, ya. Mungkin yang lain juga perlu kolaborasi dengan ada Bu Ratmi. Kemudian Bu Ratmi tadi mengatakan bahwa sering juga ke sini, ya, sering ke sini, ya. Di sini ada Bu Wulan, ada Bu Verna, rumahnya dekat. Kemudian
agak ke utara sedikit, bahkan Bu Umi itu rumahnya kan juga Jogorogo. Ya, insya Allah bisa. Ya, ketika saya bertemu dengan beliau-beliau itu, insya Allah semuanya bisa diajak kolaborasi. Bahkan Bu Dinda SMP 2 itu juga rumahnya Paron. Ya, kalau misalkan suatu saat diajak kumpul bersama, insya Allah tidak akan terlalu sulit. Ya, itu ya, tetap semangat. Insya Allah dari saya akan saya bantu sebisa saya. Ya, mengenai kelulusan insya Allah selama kalau dari saya insya Allah walaupun mohon maaf walaupun belum ada tugas itu sudah saya berikan nilai. Ya, insya Allah saya bantu. Hanya saja yang ke fasilitator itu yang memang ketika saya tanya memang saya jelaskan kondisinya seperti ini, ya, Bu Ratmi seperti ini, Bu Nur seperti ini, Bu Berna seperti ini. Fasilitator pernah bertanya saya, ya, masing-masing karakteristik setiap TGP itu sangat berbeda-beda juga, dan lingkungan sekolahnya juga berbeda, sehingga insya Allah fasilitator kita itu sangat respon sekali, ya, sangat respon dan positif tanggapannya. Itu ya, itu sehingga sekali lagi belum tidak usah patah arang, tetap semangat saja. Ya, pokoknya itu saja. Ini sudah kita jalan, tinggal kalau kita jalan itu cukup lama sebenarnya, walaupun kalau dihitung baru 20%, tapi sudah lama. Ya, kalau kita ibaratkan tidak kita teruskan mubadir. Padahal yang terakhir ini adalah seperti saya katakan kemarin bahwa di SLB ini kalau dibanding dengan sekolah umum sudah lebih. Ya, nanti di pendampingan ketiga, keempat itu kaitannya dengan pembelajaran. Ya, dengan pembelajaran. Kalau saya melihat di SLB saya ibaratkan tidak ada kekurangannya, sudah diferensiasi, sudah berpusat pada anak, sudah, terus mau apa lagi? Ya, tinggal kalau yang nanti yang pendampingan ketiga dan seterusnya itu untuk teman-teman SLB itu sudah ibaratkan sudah dilaksanakan semua. Ya, tinggal saya melihat, datang sesuai dengan formalitasnya, saya mendatangi. Berbeda kalau teman-teman umum. Kalau umum mungkin masih perlu pendampingan yang lebih intensif lagi. Dilihat dari modul atau LPP-nya mungkin akan lebih intensif kalau di sekolah umum. Di sini insya Allah setelah saya 2 kali datang di sini, berarti 4 kali saya datang itu saya memahami betul bahwa SLB adalah kalau ini pembelajaran berdiferensiasi, seharusnya kita belajar pada SLB, seharusnya seperti itu. Ya, itu selanjutnya silakan Bu Nur. Seperti saya katakan kemarin, esensi pembicaraan kita sudah, kita hanya tinggal formalitas saja, bahwa Bu Nur kemarin sudah mengungkapkan di antara visinya, maka lebih lengkapnya seperti apa silahkan nanti langsung disampaikan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saiku dan Pak Adi atas semangatnya untuk saya. Selamat siang dan terima kasih atas kesempatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu semua hari ini. Saya sangat senang dapat berbagi wawasan dan pengetahuan saya tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan Bapak Ibu semua. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan saya akan coba menjelajahi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu akan memperoleh banyak manfaat dan informasi baru dari presentasi ini. Sebagai guru, saya memiliki pengalaman selama 5 tahun di SLB Solo dan 10 tahun di SLB Madiun, dan saya sangat tertarik untuk berbagi pemahaman saya dengan Bapak Ibu semua.
Saya yakin bahwa presentasi ini akan membantu Bapak Ibu mengatasi masalah dan mendapatkan informasi. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu hari ini. Saya berharap dapat berkolaborasi dan berinteraksi dengan Bapak Ibu semua selama presentasi. Bismillah, mari kita mulai. Bismillah, ini penyampaian visi dan prakasa perubahan sekolah. Saya Nur Hidayati, SLB, Dr. Ajman Media Dinda. Ini foto kita, anggota semua Bapak Ibu guru dan karyawan SLB Dr. Ajman Media Dinda. Visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berpengetahuan, terampil dan mandiri demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pembiasaan di sekolah yang sudah dilakukan setiap hari adalah setiap hari Senin kita melaksanakan upacara, hari Selasa, Rabu, Kamis kita setiap pagi senam pagi, kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Setiap hari Senin setelah upacara kita melaksanakan sholat duha dan jam 12 saat akan pulang sekolah anak-anak melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Visi saya itu berbagi visi murid impian. Visi murid impian saya adalah murid yang bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri dan berprestasi di bidangnya sehingga bisa menjadi bekal hidupnya. Saya mempunyai visi tersebut di atas adalah karena saya ingin murid saya menjalankan perintah agamanya dan menjauhi larangannya, serta mandiri, yaitu bisa melakukan sendiri walaupun tanpa ada bantuan dari orang lain dan berprestasi untuk bekal hidupnya kelak terjun dalam kehidupan di masyarakat. Ini tugas saya Bapak Ibu, imajiku tentang murid di masa depan. Buatlah satu gambar mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan 5-10 tahun mendatang. Imajiku tentang murid di masa depan, yaitu peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia, peserta didik yang mandiri, lingkungan sekolah yang bersih dan rapi, guru yang bekerja dengan sungguh hati, sekolah yang mencetak peserta didik berprestasi. Ini sebagian dari tugas saya yang saya harus buat saat menjalani pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak. Pada tugas ini artikulasikanlah nilai-nilai filosofi harapan atas murid di sekolah yang Bapak Ibu yakini dalam sebuah visi. Pastikan kalimat-kalimat yang digunakan memiliki makna tersendiri bagi Bapak Ibu secara pribadi sehingga ketika dibaca kalimat itu akan menyemangati Bapak Ibu sendiri, sekaligus menggerakkan hati tiap orang yang turut membacanya. Lewat kalimat itu, Bapak Ibu harus menggambarkan seberapa berharga visi tersebut hingga patut diperjuangkan pencapaiannya. Agar visi terlaksana, maka diperlukan misi yang harus dilakukan oleh guru. Peran guru adalah menggali dan mengidentifikasi potensi atau sisi positif yang dimiliki murid seperti bakat, minat, dan karakter yang dimiliki murid, mencari strategi agar kekuatan tersebut dapat ditingkatkan sehingga mampu mendukung tumbuh kembang murid yang bersifat positif sesuai dengan kebutuhan zaman. Visi saya sebagai pendidik, saya harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai individu yang bertakwa serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kreatif, insan merdeka yang mandiri dan berprestasi untuk bekal hidupnya. Mohon maaf Bapak Adi, di PKPLK ya, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, kami ada Olimpiade Sains Nasional SMP, Matematika IPA IPS, Olimpiade Sains Nasional SD, Matematika IPA, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, yaitu meliputi cabang olahraga tolak peluru, boja, tenis meja, bulu tangkis, lompat jauh tanpa awalan, bola basket, balap kursi roda. Kemudian festival dan lomba seni siswa nasional, menyanyi, melukis, desain grafis, MTQ,
pantomim, cipta komik strip, cipta dan baca puisi. Kemudian lomba keterampilan siswa nasional, kecantikan, hantaran, membatik, merangkai bunga, tatap muka, menjahit, pria kayu. Ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus meliputi vlog, barang bekas, kreasi barang bekas, massage, pencaksilat, mewarnai, dan fotografi. Kemudian ajang kreasi dan apresiasi pendidik berkebutuhan khusus tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis, tunagrahita atau disabilitas majemuk. Jadi tiap tahun kami mengadakan lomba-lomba tersebut yang diikuti oleh sekolah-sekolah semua, begitu Bapak. Jadi nanti akan timbul ini. Mohon maaf karena saya ya ini contoh murid saya, Naila, Nur Aziza, Lailatul Mafiro, Toibin Mustafa, dan Safa Asana Azranur. Ini kelas saya. Sewu, ini Safa Asana Azranur tampil dengan kostum saat karnaval. Toibi Mustafa tampil pantomim saat karnaval. Lailatul Mafiro tampil menari saat KKG PKPLK dan saat 17 Agustus di kecamatan. Naila Nur Aziza tampil menjahit di sekolah. Ini bakat-bakat anak-anak kami. Siswa lain juga Naila Puspita Sari, menari, Junior Edgar Rifandi, juara bulu tangkis kemarin, Najata Fadila Hasifah, lomba melukis, Zakiro Dinaga Lekanindra, menyanyi di pentas-pentas dan sudah kemarin 17 Agustus di kecamatan. Seperti itu bakat-bakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud saya anak-anak kita dikasih kekurangan pasti juga dikasih kelebihan. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menggali potensinya. Jadi saya ingin berusaha nanti mohon Bapak Ibu guru nanti sesuai yang kemarin kita sudah bagi tugasnya bersungguh-sungguh untuk mengajari anak-anak. Jadi saat kita ada undangan lomba kita tinggal memberangkatkan. Begitu Pak maksud saya. Bapak maksud saya seperti itu. Kemudian terima kasih. Ini visi dan misi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebagai bagian dari presentasi kami sangat menghargai masukan dan saran dari Bapak Ibu, membantu kami untuk meningkatkan kualitas presentasi kami di masa depan dan memastikan bahwa kami memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sebaik mungkin. Jika Bapak Ibu memiliki masukan atau saran tentang topik yang sudah kami bahas atau ada pertanyaan, kami dengan senang hati berusaha menjawab. Terima kasih. Mohon kalau ada Bapak Ibu. Ada yang menanggapi? Masih ada yang menanggapi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bu Nur atas kolaborasinya selama ini. Yang jelas ini mengingatkan kita semuanya bahwasanya ketika kita sudah di sini Bu Nur mempunyai visi yang jauh ke depan, bahwasanya murid kita memang ketika punya potensi harus berprestasi seperti itu. Ketika prestasi seberapapun prestasinya, jadi kita dan ini kemarin sudah kita bahas, insya Allah akan kita tuangkan di visi kita tahun ajaran baru. Dan ini tidak hanya sekedar visi yang tertulis di atas kertas ataupun sekedar mimpi, tapi ini perlu action, perlu dukungan serta kolaborasi dari semua warga sekolah ini. Jadi kalau kemarin kita sudah
beberapa dibagi koordinator bidang-bidang keterampilan yang bidang-bidang itu diprediksi akan ada event-event perlombaan. Mulai dari sekarang, bismillah, kita niati bersama-sama untuk lebih giat lagi, untuk lebih yang jelas semangat lagi, membimbing putra-putri kita, murid-murid kita, agar ketika ananda murid-murid kita berprestasi itu lebih semangat untuk belajar, dan tidak dimungkinkan juga bahwa mungkin ada terbesit anak-anak SLB itu sampai seberapa, tapi saya yakin, tapi di semangatnya, di visinya Bu Nur ini ada suatu potensi ketika Allah kasih kekurangan, maka di situ ada kelebihan, dan itu yang kita ambil. Jadi kalau di guru penggerak itu ada kata-kata yang negatif, jangan ada kata-kata yang negatif, tapi yang dimunculkan adalah kata-kata positif. Seperti yang kita munculkan itu jangan kekurangannya, tapi potensinya yang harus kita gali. Itu terima kasih Bu Nur, semoga ke depan sekolah kita lebih maju lagi. Yang lain Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menanggapi presentasi dari Ibu Nur Hidayati. Yang pertama, semua yang disampaikan oleh Bu Nur ini sebenarnya sudah terakomodir di dalam visi kita yang kita susun kemarin. Kalau tadi ada prestasi, bahwa betul sekali Pak Adi, bahwa di SLB ini setiap tahun itu ada event-event yang terdiri dari LS2N, U2SN, LKSN, dan biasanya juga di hari anak nasional itu juga ada event-event yang dilaksanakan. Semua itu di tingkat provinsi, semua itu di tingkat provinsi. Tetapi di tingkat kabupaten kota ini juga di tingkat kabupaten Ngawi ini juga ada seleksi. Betul sekali bahwa ada ya seperti sekolah-sekolah reguler, tetapi memang untuk sekolah kami sampai saat ini prestasinya belum begitu bisa dibanggakan. Maka dari itu kami kepada Bapak dan Ibu sesuai dengan atas kita atau visi kita yang kita sudah berani mencantumkan bahwa anak didik kita harus berprestasi, itu ke depan harus dipacu. Saya minta seperti ini, konsekuensi kita seperti apa yang ada di dalam visi kita. Kemudian ada guru penggerak kita yang kedua ini nanti akan kami berikan satu tugas untuk mendorong kepada rekan-rekan yang lainnya. Ketika kita sudah berani mencantumkan visi untuk berprestasi, ya kita harus konsisten. Kita harus konsisten bahwa tidak hanya pada saat kita akan lomba saja kita baru berupaya untuk berlatih, tetapi setiap saat di dalam satu minggu ini bisa kita isi untuk kegiatan keterampilan, kesenian, olahraga dan sebagainya. Ini kalau nanti kepada guru penggerak yang kedua ini nanti memberikan satu contoh atau memberikan satu motivasi kepada rekan-rekan untuk setiap saat kita bisa memberikan latihan-latihan kepada anak didik kita. Karena terus terang kalau di SLB ini, kalau saya nih Pak Adi, kurikulumnya ini kurikulum yang lama, ini semakin tinggi daripada tingkat sekolahnya, itu justru semakin berperan akademiknya, banyak keterampilannya. Karena itu kadang-kadang saya itu memberikan masukan